Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Selasa 21 Juli 2026 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat telah memperbaiki 9.512 titik jalan berlubang sejak Januari hingga pekan ketiga Juli 2026. Perbaikan yang tersebar di 8 kecamatan ini mencapai luas total lebih dari 26.000 meter persegi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas jalan sekaligus mendukung keselamatan dan kenyamanan mobilitas masyarakat di Jakarta Pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menghentikan praktik open dumping secara bertahap di TPST Bantar Gebang. 2 zona aktif pembuangan sampah kini ditutup menggunakan media pelindung dan geomembran sebagai transisi menuju sistem controlled landfill. Langkah nyata yang mendapat dukungan program CSR ini bertujuan mengurai bau, mengendalikan emisi gas, serta meminimalkan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar. 111 personel gabungan melakukan penertiban 9 bidang bangunan di RW 13, Kelurahan Pegangsaan 2, Kelapa Gading. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan jalan tembus menuju Terminal Pulau Gadung, sekaligus mengurangi kemacetan dan memperlancar mobilitas masyarakat di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mempertahankan predikat Jakarta sebagai provinsi ramah anak yang diraih berturut-turut sejak tahun 2022. Bukan hanya menyediakan berbagai fasilitas anak, tapi dunia pendidikan diminta untuk tidak membebani anak-anak tugas terlalu berat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta anak-anak di Jakarta punya waktu yang cukup untuk bermain dan bersosialisasi. Jangan sampai nggak bisa main ya karena kebanyakan tugas Bapak Ibu. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Balai Kota Jakarta. Pramono menegaskan, anak-anak harus diberikan ruang luas untuk mengekspresikan keinginan mereka. Menurut Pramono, anak-anak harus diberi kesempatan untuk menikmati masa kecilnya, bukan hanya belajar dan mengerjakan tugas. Selain itu, Pramono juga menyoroti pentingnya pengawasan anak-anak dalam penggunaan media sosial. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pembatasan penggunaan gawai di sekolah-sekolah. Menjadi anak itu jangan tugasnya terlalu banyak, harus punya ruang juga untuk bermain, punya ruang juga untuk mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya nyata mendukung Jakarta sebagai kota ramah anak, di antaranya melalui sektor pendidikan. Lebih dari 707.000 siswa telah menerima bantuan Kartu Jakarta Pintar atau KJP dan sekitar 15.900 mahasiswa menerima KJMU. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Di tengah ancaman kekeringan yang mendorong kenaikan komoditi sayuran di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertindak cepat mengendalikan kenaikan harga. Saat ini tim pengendalian inflasi daerah atau TPID telah diterjunkan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan untuk warga Jakarta. Kenaikan harga sayuran di ibu kota mendapat perhatian serius dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono mengatakan pihaknya melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID terus memantau dan mengontrol pergerakan harga komoditas di pasar.
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk segera menangani persoalan ini agar kebutuhan pangan warga tetap terjamin. Dan kami akan mengontrol, TPAD akan mengontrol mengenai perubahan atau kenaikan ini. Karena yang dilihat spot pada hari ini tentunya kami akan mengecek untuk itu. Tapi yang jelas bahwa pemerintah DKI Jakarta segera akan menangani ini. Lebih lanjut, Pramono menegaskan meski terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas, kondisi inflasi di Jakarta hingga kini masih sangat terkendali. Bahkan hingga Juni 2026 kemarin, DKI Jakarta mencatat inflasi terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan data inflasi bulanan Jakarta tercatat sebesar 0,41%. Sementara inflasi tahunan Jakarta berada di level 2,78%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,34%. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta pasti udah tahu kan tentang kecanggihan AI. Nah, kabar baik nih buat kita yang mau belajar langsung Artificial Intelligence atau AI bersama para praktisi yang berpengalaman dan pastinya gratis. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan program Jakarta Youth Digital Fellowship 2026. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah pengembangan kompetensi digital bagi generasi muda agar mampu bersaing di era kecanggihan teknologi AI. Kick-off dan pelatihan perdana akan digelar pada hari Kamis 30 Juli 2026 pukul 13 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Gedung Pertunjukan Bulungan, UP Gelanggang, Jakarta Selatan. Pendaftaran dibuka hingga 28 Juli 2026 dengan kuota terbatas menggunakan sistem first come first serve. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.